Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Agin Gabrian Praba dan NIM 245720108 dari Prodi Sistem Informasi dari Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Dalam kesempatan kali ini saya diberi tugas oleh dosen saya yang dari mata kuliah statistik. Dalam kali dalam kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk menyelesaikan soal ya, dalam menyelesaikan soal tipe data untuk mencari mean, terus mencari rata-rata ukur, lalu mencari modus, mencari kuartil ketiga, mencari desil ketujuh, mencari persentil ke-43, mencari simpangan baku, dan mencari simpangan rata-rata dari soal tipe B yang telah saya tulis. Oke, kalau begitu tidak usah berlama-lama. Oke, dalam soal ini ada soal tipe B. Tabel di bawah ini adalah data nilai ujian mata kuliah kalkulus di suatu kelas. Di sini ada nilainya, nilai 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, dan seterusnya. Nah, di sini ada juga frekuensinya. Frekuensinya itu ada 3, 7, 8, 12, 9, 9, 6, dan 5. Oke, pertama kita akan mencari mean. Oke, pertama-tama kita akan mencari mean. Untuk rumus dalam mencari mean dari data ini adalah X ini sama dengan sigma dalam kurung FI kali XI tutup kurung dan per sigma FI. Nah, seperti ini rumus dalam mencari mean dari data nilai ujian mata kuliah kalkulus. Nah, yang dimana X ini adalah mean. Ini adalah mean. Nah, ini untuk mean ataupun nilai tengah ya, ataupun nilai tengah dari data ini. Nah, terus ini adalah FI dan ini adalah XI. Apa itu FI? FI ini adalah frekuensi dari kelas I. Maksudnya frekuensi dari kelas I yaitu dari data ini. Nah, ini FI ini maksudnya frekuensi kelas. Nah, lalu ada XI. XI ini apa, Bang? XI ini adalah nilai tengah. Nah, ini adalah nilai tengah. Ini juga nilai tengah. Nah, tetapi kita harus mencari nilai tengah dari XI-nya ini. Lalu di sini ada namanya sigma
sama FI. Sigma F ini apa? Sigma F ini adalah jumlah seluruh frekuensi. Yang dimana jumlah seluruh frekuensi ini adalah hasil dari tambahan 3 tambah 7 tambah 8 tambah 12 tambah 9 tambah 6 tambah 5. Ya, seperti itu. Dan kemudian dijadikan satu ini sigma FI kali XI ini adalah jumlah total ya, jumlah total perkalian dari nilai tengah. Oke. Nah, ini kan ini sendiri. Nah, kecuali kalau kita digabungkan ini adalah jumlah total perkalian frekuensi dengan nilai tengah. Oke, kita masuk cara penyelesaiannya. Yang pertama kita akan menentukan nilai tengah. Untuk mencari nilai tengahnya bagaimana, Bang? Nah, untuk mencari nilai tengah kalian menggunakan rumus ini. XI sama dengan batas bawah tambah batas atas. Nah, ini dibagi 2. Oke. Nah, dari data ini kan ada nilai. Nah, ini ada nilai, ada 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59 ya, dan seterusnya. Saya tulis dulu. Nah, lalu kita akan hitung ya. Kita hitung dalam kurung 20 tambah 29 per 2. Oke. 20 tambah 29 per 42 ini hasilnya adalah 24,5. Oke, ini gak usah gue kasih tahu caranya bagaimana. Ini ngitungnya pasti udah kalian paham lah ya. Udah pasti kalian paham. Oke, kita lanjut aja. Saya hitung semuanya. Lalu kita akan jumlahkan aja semuanya ini. Lalu kita jumlahkan ini 54,5, ini 64,5, ini 74,5, ini 84,5. Oke, ini kita sudah dapat ya. Kita sudah dapat nilai tengahnya. Selanjutnya kita akan menghitung
kita akan menghitung FI ya. Frekuensi ini frekuensi kelas dengan nilai tengah. Yang dimana frekuensi ini ya ini 3, 7, 8, 12, 9, 6, 5. Oke. Jadi kita hitung. Oke, langsung saja kita masukkan ini data frekuensinya 3, 7, 8, 12, 9, 6 nanggung kita tulis bawahnya. Lalu kita akan kali aja dengan hasilnya ini, yaitu kali 24,5 kali 34,5 44,5 kali 54,5 kali lagi 64,5 kali 74,5 kali 84,5. Ini kita cari aja hasilnya. Oke, untuk hasil perkalian dari frekuensi dan dari nilai tengah ini 3 kali 24,5 ini hasilnya adalah 73,5. Dan ini 241,5. Ini 356,0, kita tulis aja lah 0 ya. Ini 654,0 lagi. Terus 580,5. 447,0. 422,5. Oke, ini kita sudah menghitung perkalian dari FI kali XI, yang dimana frekuensi kelas dikali nilai tengah. Oke, ini sudah ketemu semuanya. Oke, lalu kita akan masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga ini menghitung total jumlah seluruh frekuensi dan kita hitung aja dulu lah ya. Frekuensi total ini tambahin aja 3 ditambah 7 ditambah 8 tambah 12 tambah 9 tambah 6 tambah 5, yang dimana hasilnya adalah 50. Oke, lanjut. Di sini kita akan mentotal lagi. Kita akan menambahkan lagi, yaitu total dari ini total ini ya. Total ini kita tambahin hasil dari perkalian FI kali XI. Ini kita akan hitung lagi. Ini hasil-hasilnya kalian tulis aja teman-teman.
Yang di sini ada 7 3,5 ditambah 241,5 ditambah 356,0 ditambah lagi 654,0 ditambah 580,5 ditambah 447,0, ini bawahnya ya, ditambah 422,5. Oke, ini kita totalkan saja semuanya. Ini kita totalkan satu-satu. 73,5 ditambah 241,5 dan seterusnya. Ini hasilnya 2775,0. Oke, ini hasilnya. Oke, kita lanjut masuk ke langkah terakhir, yaitu menghitung mean. Oke, kita menghitung meannya yang menggunakan rumus tadi, yang dimana kita tadi menghitung total dari perkalian FI kali XI, yang dimana ini untuk seluruh jumlah total perkalian tadi. Yang jadi kita akan memasukkan yang di sini, yang hasilnya ini, lalu yang FI ini tadi, kita akan menghitung dari ini. Oke, kita masukkan aja rumusnya. Kita masukkan di sini, XI sama dengan sigma, terus FI kali XI tutup kurung per sigma FI. Oke, kita tulis bawahnya. Yang dimana hasil ini 2775,0 per 50 ini udah saya hitung tadi, hasilnya itu adalah 55,5. Nah, itu dia untuk menghitung mean. Jadi dari data ini nilai tengah atau mean hasilnya adalah 55,5. Oke, kita lanjut. Kita akan mencari rata-rata ukur atau GM. Nah, untuk kali ini rumus untuk mencari data nilai ujian. Untuk mencari data nilai ujian dari rata-rata ukur menggunakan rumus log GM tutup kurung sama dengan sigma tutup kurung FI kali log XI tutup kurung ber sigma FI. Nah, ini untuk rumusnya. Kemudian kalau untuk mendapatkan nilai tengahnya, kita akan menghitung hasil dari lognya ini.
dari lognya ini kita masukkan lagi rumus keduanya untuk mencari GM-nya. Ini mencari ini ya, mencari log. Nah, ini untuk mencari GM-nya atau rata-rata tengahnya. Rata-rata tengah, rata-rata ukur, yaitu adalah GM sama dengan anti log. Yang dimana anti log ini adalah hasil ya, hasil dari mencari lognya ini. Nah, jadi kita masukin aja nih rumusnya nih, nanti kita ada hasilnya di situ nanti. Oke, yang dimana seperti kalian udah tahu, F ini ya, F ini adalah frekuensi. Nah, inilah kalian sudah tahu lah yang tadi sudah kita bahas, yang dimana SI ini juga adalah nilai tengah. Kemudian untuk log XI, ini log XI ini maksudnya adalah logaritma dari nilai tengah. Dan juga untuk sigma ini ya, ini log XI, ini juga log XI, ini adalah logaritma dari nilai tengah. Lalu di sini ada juga sigma Fi. Sigma F ini adalah total frekuensi, yang dimana kita tadi sudah menghitung total frekuensi dari data nilai ujian ini adalah 50. Jadi kita tidak usah mencari lagi, di sini sudah ada hasilnya. Oh ya, kita belum ngasih nomor, ini nomor 2 ya. Oke, kita akan masuk ke langkah pertama. Langkah pertama adalah menentukan nilai tengah ya, nilai tengah. Tadi nilai tengah kita sudah dapat. Nah, ini kita masukkan aja nanti. Lalu kita akan mencari log XI. Nah, di mana kita akan mencari log XI-nya ini menggunakan basis 10 ya, menggunakan basis 10. Oke, kita masukkan aja nilai tengahnya. Maaf ya kalau ini sampai bawah, cuman agak nanggung aja, jadi ya maaf lah ya, sorry. Ya, daripada nanti kalian lihat sebaliknya jadi nggak enak, jadi saya bablasin aja. Oke, kita akan cari nilai log XI-nya ya, kita menggunakan basis 10. Jadi di sini adalah log X. Jadi di sini ada nilai tengah tadi, lalu kita hitung log 10 log 10 24,5, yang dimana log 10 24,5 itu hasilnya adalah 1,3892. Kalau ditanya cara ngitungnya gimana, di Google udah ada caranya. Jadi kalian bukannya udah ada caranya, ada kalkulatornya ya. Ada kalkulator ya, kalian bisa cari di Google, itu udah langsung tertera itu nilainya ini sebenarnya ada banyak, ini kalau nggak salah ada 10 angka ataupun 8 angka, jadi saya
bulatkan aja. Kok dibulatkan, saya ambil 4 di depan. Begitu. Kita lanjut ini semua. Saya akan menulis hasilnya. Oke, ini sudah dapat hasilnya. Lalu kita akan menghitung perkalian ya. Menghitung perkalian dari FI kali log XI. Nah, dimana ini kita akan dapat hasilnya. Oke, kita langsung aja lah ya. Ini nggak usah di sampingnya nih, kayaknya sampingnya juga masih bisa. Ya, ini hasilnya. Ya, dimana FI ini adalah nilai tengah. Kok nilai tengah? Nilai frekuensi ini. Ini frekuensinya. Ini kita akan tulis saja. Ini untuk sebenarnya enak di sini, tapi di sini juga apa-apa lah. Menghemat buku teman-teman. Jadi kita masukin aja 3, 7, 8, 3, 7, 8, 12, 9, 6, 5. Oke, ini kita kali. Untuk hasil 1,3892 dikali 3 adalah 4,1676. Ya, oke, kita lanjut. Di sini ada 10,7646. Lalu 13,1872 ada 20,6368 terus ada 16,2864 lalu 11,2326 lalu 9,6345. Oke, kita lanjut. Kita akan menghitung hasilnya ini untuk kita masukkan ke dalam sini. Ya, ini jadi satu nanti ya. Jadi sigma FI ini adalah hasilnya ini. Oke, ini kita tambah aja. Kita tulis di sebaliknya.
Oke, ini untuk semua hasil dari eh, hasil perkalian log XY-nya ini kita masukkan sini. Lalu untuk hasilnya adalah, yaitu kita tulis bawahnya. Nah, kita akan masukkan aja itu tadi rumusnya ini, biar kelihatan lah ya. Oke, kita lanjut. Sorry untuk tadi tiba-tiba mati tadi lah ya. Oke, kita masukkan aja nih rumusnya. Sigma, aduh kok sigmanya bentukannya kayak gitu ya. Dalam kurung Fi kali log XI tutup kurung, ini hasilnya adalah 86,1097. Nah, lalu kita akan menghitung log G. Ini ya, kita akan menghitung log GM untuk mencari log GM-nya ini, untuk kita masukkan untuk mencari GM-nya sendiri. Oke, kita lanjut aja. Kita langsung masukkan ini rumusnya ini tadi. Lalu log GM tutup kurung sama dengan sigma tutup kurung Fi kali log XI tutup kurung per sigma Fi. Ini kita masukkan aja. Masukkan aja ini, yang ini hasil ini tadi kita masukkan 86,1097. Nah, ini untuk ini untuk seluruh total lah, seluruh total frekuensi ini tadi. Ya, jadi kita udah dapetin ini tadi 50. Kita masukin aja 50. Untuk hasil pembagian dari 86,1097 dibagi 50 itu hasilnya adalah, ini panjang ini, 1,7222194. Ini hasilnya. Nah, di sini kita udah ketemu log GM-nya berapa, lalu kita akan masukkan rumus kedua untuk mencari ini GM-nya. Kita masukkan yang dimana untuk tadi kita kan menggunakan basis 10. Nah, jadi kita lognya itu kita menggunakan basis 10. Jadi kita di sini tulis 10. Lalu di sini atasnya kita tulis yang ini tadi, hasil log itu tadi. Nah, untuk ini log dari 1,7222194 itu hasilnya adalah 52,748, yang dimana kita akhirnya menemukan untuk rata-rata ukur ataupun GM ini dari data nilai ujian, hasilnya adalah 52,748. Oke, kita lanjut. Kita sekarang akan mencari median dari data nilai ujian. Median itu juga disebut juga dengan nilai tengah.
Untuk rumus dalam mencari data nilai ujian untuk median itu adalah ME sama dengan M ini adalah median lah ya. Kemudian L ditambah buka kurung. Sini 1/2 N kurang FK per FMC. Terus tutup kurung, di sini dikali C. Nah, yang dimana untuk ME ini adalah ini tadi ya, median. Lalu ada LE. Apa kok LE lagi? Ini ada L. L ini apa? L ini adalah batas bawah kelas median. Ya, ini batas bawah kelas median. Lalu ada N. N ini ya, ini N. Ini N apa bang? N ini gak jauh beda dengan sigma Fi, yang dimana itu adalah total frekuensi dari data nilai ujian, yang dimana kita sudah dapetin tadi, yang dimana itu hasilnya adalah 50 ya. Ini sama aja dengan sigma F ini ya, ini juga sama. Ini jumlah total frekuensinya. Lalu kita akan FK. FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Oke, kita lanjut. Maaf tadi videonya kejeda. Oke, lanjut. Yang tadi ini adalah FK. FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Lalu ada FMC. Ini adalah frekuensi. Ini frekuensi kelas median. Ya, diingat-ingat, ini adalah frekuensi kelas median. Lalu C sendiri adalah panjang interval kelas. Ya, ini adalah panjang interval kelas. Oke, kita lanjut ke step pertama. Dalam kali ini kita akan cari itu adalah posisi mediannya. Jadi kita tidak usah nyari lagi total frekuensinya, karena kita total frekuensi sudah dapat 50. Lalu kita akan di sini akan tulis aja yang ini tadi ya. Yang ini posisi median ini N. Jadi satunya kita ganti N dulu. Jadi kita tulis posisi aja lah ya, biar enak. Posisi ini sama dengan 50/2. 50/2 atau 50/2 itu sama dengan 25. Jadi di sini median atau nilai tengahnya itu ada di data ke-25. ke-25. Nah, oke, kita lanjut. Kita akan masuk untuk cara kedua. Kita akan mencari kelas median. Ataupun frekuensi kumulatif. Yang dimana frekuensi kumulatif yang sendiri itu tadi adalah frekuensi kumulatif
sebelum kelas median. Jadi sebelum kelas mediannya kita dapat, kita akan cari dulu FK-nya. Yang dimana FK-nya untuk mencari frekuensi kumulatifnya itu adalah ini hasil ya, frekuensinya ini tadi kita tulis. Yang pertama kan ada 3. Nah, ini 3 tidak usah diapa-apakan karena ini nilai frekuensi kumulatifnya ini segini. Lalu kita akan masuk kedua, ini ada 7. Nah, berarti 3-nya ini turun ya. Jadi 3 ini turun. Jadi setiap pertambahan ini nanti ini jadi dia ini turun seperti ini. Untuk hasilnya lah ya. Untuk hasil nanti dia turun karena ini tidak ada hasilnya. Jadi frekuensinya ini tadi ketiganya ini kita turunin aja 3 ditambah 7. 3 tambah 7 hasilnya adalah 10. Nah, maksud saya adalah hasilnya 10 ini kita turunkan di sini. Nah, kita turunkan. Jadi 10 ditambah 8. Nih ya ditambah 8 ini jadi sama dengan adalah 18. Nah, turun lagi 18 ditambah 12. Hasilnya adalah 30 ya, 30. Oke, kita turun lagi ini 30 tambah 9 sama dengan 39. 39 turun lagi tambah 6 45 turun lagi 45 ditambah 5. Ini hasilnya adalah 50. Nah, yang dimana kita tadi sudah dapat untuk posisi mediannya itu menunjukkan di data ke-25. Jadi kita di sini bisa dilihat hasilnya ini tadi, ini antara di FK 18 dan 30 ya. Ini antara ini dan ini. Nih ya, antara 8 dan 12. Oke. Karena tadi posisi mediannya itu ada di data ke-25, jadi kita bisa ambil ini adalah nilai tengahnya. Yang dimana nilai tengahnya sendiri adalah 50 sampai 59. Ini adalah nilai tengahnya. Nah, kita sudah menemukan nilai tengahnya, lalu kita akan tentukan. Kita lanjut, kita akan tentukan batas bawah kelas median ataupun juga L, yang dimana untuk mencarinya itu juga hasilnya itu tadi lah ya. Hasilnya ini kan 50, 59. Nah, jadi kita hitung yang paling bawah lah ya, 50 untuk cari L. Jadi untuk L ini sama dengan tinggal kalian kurangin 50 kurang 0,5, yang dimana ini hasilnya adalah 49,5. Ini udah ketemu ya L nya. L udah ketemu. Lalu untuk FK-nya sendiri tadi kita sudah ketemu ya.
frekuensinya ini kita ketemu ini tadi ini 18 lah ya. Ini 18. Jadi kita masukin aja FK-nya ini adalah 18. Lalu untuk FMC itu adalah kelas median lah ya. Kelas median dari data 50 sampai 59. Jadi FMNC-nya ini berapa, Bang? Nah, untuk FMNC-nya ini itu adalah nih 12. Jadi kita tulis aja di sini 12. Nah, lalu untuk panjang interval ya, untuk C ini caranya adalah dengan batas ini ya, batas atas. Jadi C sama dengan 59 kurang 50 ditambah 1. Ini hasilnya adalah 10. Ini adalah 10. Oke, kita lanjut. Nah, ini langkah terakhir yaitu mencari mediannya. Yang dimana ini tadi sudah saya tulis ini rumusnya. Lalu kita akan tulis lagi ME sama dengan L ditambah 1/2N kurang FK tutup kurung per FMC kali C. Oke, kita langsung masukkan aja rumus ini hasilnya, yang dimana L tadi adalah 49,5 tutup kurung. Untuk 1/2N ini tadi kita udah dapet, yang dimana hasilnya itu 25. Kita masukkan jadi 25. Nah, ini untuk FK-nya kita ini udah dapat ini 18. Kita masukin 18 per FMC-nya yang ini tadi ya. Ini frekuensinya ini 12. Jadi kita masukin 12. Lalu tutup kurung kali berapa, Bang? Kali 10 yang tadi mana kita sudah hitung ini tadi. Oke, kita akan tulis lagi 49,5. Kita akan mengerjakan di dalam kurungnya dulu. 25 kurang 18 itu hasilnya adalah 7/12. Jadi ini kali 10. Lalu 7 bagi 12. Jadi ini kita tulis lagi 49,5 tutup kurung. Ini kita ngitung di sini dulu. Jadi ini hasilnya adalah 5,5833. Lalu di sini kali 10. Yang ini ya, masukin ini. Kita masukkan. Lalu sama dengan lagi 49,5. Di mana ini tadi kita kali, jadi kita dapat hasilnya. Ini lupa ditambahin tadi ya. Tambah. Jadi hasilnya berapa, Bang? Nah, jadi hasilnya itu 5,833 ya. Hasilnya 5,833. Lalu ini sudah ketemu hasilnya. Jadi kita tambahin aja 49,5 ditambah 5,833. Ini
hasilnya adalah 55,333. Ya, yang dimana hasil mencari median atau nilai tengah untuk hasil dari data nilai ujian ini adalah 55,33. Ini sudah ketemu caranya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan mencari modus dari data nilai ujian ini. Oke, kita cari modus hari ini. Bukan modusin cewek ya, bukan. Yang satunya lagi. Ini untuk menghitung matematika lah ya. Lalu untuk rumusnya dalam mencari modus di data nilai ujian ini adalah MO sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung kali C. Yang dimana untuk L sendiri seperti tadi ya, ini kan batas bawah kelas median. Nah, untuk modus kita juga akan menggunakannya, jadi L ini juga adalah batas bawah kelas modus. Lalu untuk MO ini juga ini modus, ini juga sama kayak tadi, batas kelas bawah kelas modus. Nah, untuk D1 dan D2 ini C, kalian udah tahu ya tadi panjang interval kelas. Tadi kita sudah dapat panjang interval kelasnya berapa, ini tadi 10. Nanti kita masukin lagi di sini ke modusnya. Untuk D1 dan D2 ini apa, Bang? D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, dan untuk juga D2 ini adalah sebaliknya. Kalau di sini kan D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, kalau untuk D2 ini sama dengan ini, cuman yang membedakan dia ini selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, kalau untuk D1 ini sebelumnya, kalau D2 ini untuk sesudahnya. Oke, paham? Kita lanjut. Kita lanjut menentukan kelas modus. Kelas modus sendiri adalah kelas dengan nilai frekuensi yang paling besar ataupun Fmax lah istilahnya lah. Nah, untuk nilai frekuensi yang paling tinggi sendiri pun kalian udah paham lah ya, udah tahu yang paling tinggi di sini berapa? Ya, 12. Jadi kita sudah dapat kelas modusnya. Kelas modusnya itu adalah 12. Sehingga kelas modusnya ini sendiri adalah 50 sampai 59. Oke. Kita akan masuk ke cara kedua. Step selanjutnya adalah menentukan
nilai-nilai yang lain. Misalnya kita akan menentukan kelas ini ya, L-nya ini kok kelas lagi. Batas bawah ya, batas bawah kelas modusnya ini L-nya itu tadi kita tadi udah dapat yaitu 49,5. Jadi L sama dengan 49,5. Nah, untuk selisih D1-nya ini kan masuk frekuensi kelas sebelumnya. Jadi, ini frekuensinya ini kan ini 12. Ya, kita masukin aja D1 sama dengan 12. Nah, lalu sebelum kita dapat 12 ini ya, kelas sebelum dengan kelas sebelumnya itu berapa? Nah, kelas sebelumnya itu adalah 8. Jadi, di sini 12 kurang 8. Ini hasilnya adalah 4. Oke, udah paham? Nah, kalau untuk di 2 seperti ini, tapi dia sesudah 12. Sesudah 12 itu adalah 9. Jadi, D2 sama dengan 12 kurang 9. Jadi sama dengannya ini hasilnya adalah 3. Untuk panjang interval kelasnya sendiri tadi sudah kita cari, hasilnya adalah 10. Oke, kita langsung ke step terakhir. Kita akan menentukan modusnya. Jadi kita masukin aja caranya, rumusnya. MO sama dengan L plus buka kurung D1 terus ini D1 ditambah D2 set kali C. Ini sama dengan L-nya ini tadi 49,5. Lalu ini tadi D1-nya itu 4. Jadi kita masukin ini tadi per 4 ditambah 3 tutup kurung ini 10. Ditulis lagi mohon. Oke, lanjut. Kita di sini tulis lagi 49,5. Lalu kita akan menambah dulu, nambahin ini dulu guys. 4 ditambah 3 sama dengan adalah 7. Lalu kita tulis lagi di sini kali 10. Kita lanjut. Kita akan ini tulis lagi 49,5. Aduh, lupa lagi kan, kurang tambah. Nah, kita tutup buka kurung 4 bagi 7. Hasil dari 4 bagi 7 itu adalah 0,5714 dikali ini 10-nya di luar, kita masukin kali 10 tutup kurung. Jadi kita masukin lagi ini 49,5-nya. Nah, kita menghitung hasilnya ini 0,5714 kali 10, ini hasilnya adalah 5,714. Oke, lanjut. 5,714 ini hasilnya. Lalu kita tambahkan 49,5 ditambah 5,714 yang dimana hasilnya adalah 55,214. Jadi untuk modus ini adalah 55,214 dari data nilai ujian ini. Oke, kita lanjut karena kita sudah mendapatkan modusnya dari data ini, data nilai ujian. Lalu kita akan lanjut mencari. Ini nomor berapa tadi? Nomor 4. Ini nomor 5 ya.
kita akan mencari kuartil ketiga. Nah, di sini kita akan mencari kuartil ketiga, yang dimana untuk rumus dalam mencari kuartil 3 di data nilai ujian ini adalah itu adalah Q. Ini sebenarnya K lah ya. Ini sebelum kuartila ditambahin, karena kita udah dapat kuartila keberapa yang kita cari. Jadi di sini kita masukin 3 sama dengan L ditambah buka kurung. Sebelum kalian mendapatkan kuartilnya, ini sebenarnya di sini QK, lalu K, di sini KN, K kali N, terus per K kali N per 4 ya, per 4, lalu seterusnya. Karena kita sudah dapat yang mau kita cari itu adalah kuartil ketiga, lalu di sini kita akan tulis saja 3/4, sini N, kita per F Q3, sini dikurang F K, tutup kurung, kali C. Tadi itu kuartil 3 itu adalah kuartil 3. Ini L tadi itu sama kayak sebelumnya, di rata di median lalu di modus itu juga sama L ya. Jadi kita ubah aja jadi batas bawah kelas kuartil ketiga. Nah, lalu untuk N tadi yang di awal tadi, N itu jumlah total frekuensi, ya itulah sama aja kayak sigma F1 ya. Ini hasilnya, ini tadi semua tadi kita dapat, jadi hasilnya itu adalah 50. Lalu untuk FK sama seperti sebelumnya, frekuensi kumulatif sebelum kuartil ketiga. Nah, untuk FQ3 itu adalah frekuensi kelas di kuartil ketiga. Nah, untuk C sendiri ya seperti tadi sebelumnya, yang sebelumnya itu adalah panjang interval kelas ya. Panjang interval kelas tadi udah kita cari. Jadi ini nanti hasilnya 10 kok 50 lagi. Yang 50 ini nanti untuk N-nya ini nanti. Oke, lanjut. Kita akan masuk step pertama. Step pertama kita akan menentukan posisi. Menentukan posisi dari kuartil ketiga. Cara nyari kuartil ketiganya ini tadi, kita hitung posisinya tuh pakai rumus ini tadi guys, 3/4 kali N. Jadi Q3 sama dengan Q3 sama dengan 3/4 ini N ya, N. Kita masukkan N-nya dulu. 3/4 kali 50. 3 kali 50 itu sama dengan 150. Kita per 4. Per 4 ini juga sama dengan dibagi lah ya. 150 dibagi 4 itu hasilnya 37,5. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Dan untuk ternyata kita sudah tahu nih posisi dari kuartil ketiga, yang dimana posisi dari kuartil ketiga ini adalah 37. Berarti kita akan mencari nilai yang dimana dia itu dekat dengan 37,5.
Lalu di sini kita akan lihat aja ini di sini. Nih, ini yang tadi yang sebelumnya kita cari lah ya, yang buat median ini tadi. Nah, ini dia. Nah, ini kita cari tadi. Nih. Nah, tadi kan sebelumnya itu ada di 37,5. Jadi, yang paling dekat di 37,5 itu di bagian 39. Yang dimana 39 ini nilai dari 60 sampai 69. Jadi mana ya ini sebenarnya di antara 30 sampai 39. Jadi kita ambil yang paling dekat aja, jadi 60 sampai 69. Itu untuk kelas kuartil ketiga. Nah, lalu kita akan menghitung lagi. Kita akan masuk step selanjutnya. Kita akan menghitung nilai-nilai yang dibutuhkan dalam rumus ini lah ya. Ini L, karena tadi kita udah nemuin kuartil ketiga, itu kelasnya, kelas kuartil ketiga itu 60 sampai 69. Sama seperti sebelumnya, untuk mencari L-nya sendiri adalah 60 dikurang 0,5. Ini sama dengan 59,5. Untuk FK ya buku frekuensi kumulatif sebelum kuartil ketiga. Sebelum kuartil ketiga itu ada di data ya, nilai 50 sampai 59. Jadi 50 sampai 59 itu ada di 30. Jadi kita masukin aja FK-nya sama dengan itu 30. Sebelum kelas ini ya, sebelum kelas 60 sampai 69. Lalu frekuensi kelas ketiga, kuartil ketiga, itu udah kita dapat di 60 sampai 69. Jadi frekuensinya adalah kuartil ketiganya itu adalah 60 sampai 69. Jadi ini hasilnya, ini frekuensinya. Kita masukin F Q 3 sama dengan adalah 9. Untuk intervalnya udah kita ketemu, itu adalah 10 seperti sebelumnya. Lalu kita akan masukkan aja cara rumusnya ini, kuartil ketiga ini. Lalu ini kita sama dengan, kita masukin L-nya 59,5 ditambah ini udah kita dapat nih, jadi 37,5 dikurangin FK-nya 30. FK-nya itu 30. Lalu untuk FQ3-nya ini 9. Kita tutup kurung kali 10. Kita akan menghitung di dalam kurungnya dulu. Jadi 59,5 ditambah 37,5 dikurang 30 itu hasilnya 7,5.
per 9 kali 10. Lalu kita lanjut lagi, 59,5 ditambah buka kurung 7,5 dibagi 9 itu hasilnya 0,8333. Nah, 10-nya ini kita masukin lagi kayak tadi kali 10. Lalu kita hitung lagi 59,5 ini ditambah 0,8333 dikali 10 itu hasilnya adalah 8,333. Ini hasilnya. Nah, lalu kita jumlahkan aja semuanya. Kita jumlahkan 59,5 ditambah 8,333 itu hasilnya adalah 67,833. Nah, jadi untuk kuartil ke-7 kita udah dapat, kuartil ketiga kita udah dapat, yaitu hasilnya adalah 67,833. Nah, ini udah dapat kuartilnya. Oke, kita lanjut. Maaf tadi sebelumnya apa itu namanya? Tadi ada azan zuhur, jadi saya jeda dulu tadi. Oke, kita lanjut. Tadi ini kita sudah mencari kuartil ketiga. Kita lanjut untuk mencari desil ke-7. Nah, kita akan mencari desil ke-7. Untuk rumusnya sendiri, untuk mencari desil ke-7 itu, oke, kita lanjut. Maaf tadi tiba-tiba ketarik di kabel ya. Aduh. Oke, kita untuk rumus untuk mencari desil ke-7 dari data nilai ujian ini, rumusnya itu adalah D7 sama dengan L ditambah buka kurung 7 per 10 N kurangi FK, bukan FX, FK tutup kurung F D7 kali C. Nah, untuk L sendiri seperti tadi itu adalah batas bawah desil 7. Untuk D7 sendiri itu adalah desil ke-7 dan N itu total frekuensi, dan untuk FK itu frekuensi kumulatif sebelum D7. Kalau kalau FD7 itu frekuensi kelasnya desil ke-7. Untuk C ya itu panjang interval kelas 10. Panjang interval kelas itu tadi udah kita cari, itu panjang intervalnya itu adalah 10 ya. Untuk 7 per 10 ini seperti tadi ya, istilahnya ini kayak DK ya, DK terus K per berapa per 10 gitu. Ini tadi oke, kita lanjut. Maaf tadi rada agak bata-bata. Oke, kita lanjut. Untuk kita pertama-tama kita akan mencari posisi. Kita akan menentukan posisi desil ke-7. Untuk posisi desil ke-7 sendiri kita akan mencarinya kata posisi. Pokoknya posisi. Itu ada D7 sama dengan itu sama dengan 7 kali 50 ini ya. N-nya ini 50 per 10. Ini hasilnya itu 7 kali 50 350 per 10. Nah, 350 bagi 10 ini hasilnya 35. Jadi untuk posisi D7 itu ada di data ke-35. Kemudian kita akan menentukan kelas desil ke-7. Nah, ini datanya ada di 35. Jadi kita lihat lagi di sini. Kita lihat lagi untuk data ke-35 itu berarti kita sudah ketemu nih di antara
eh, data ke-30 sampai data ke-39 sampai 39. Nah, yang paling umum dan paling mendekati 35 itu di antara data ke-39. Data ke-39 ini ada di nilai 60 sampai 69. Jadi kita sudah ketemu kelasnya. Kelas FD7-nya. FD7-nya ini ada di 60 sampai 69. Ini untuk kelasnya. Oke, lanjut. Cara yang seperti tadi, kita akan mencari L. Nah, kita akan mencari L -nya karena dia ada di nilai 60 sampai 69. Jadi kita akan cari yang paling rendah. Jadi 60 di sini L sama dengan 60 kurang 0,5. Hasilnya 59,5. Lanjut kita akan mencari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif sebelum desil ke-7. Sebelum desil ke-7 itu ada di 30. Ada di 30 di nilai 50 sampai 59. Jadi kita akan tulis ininya FK-nya itu ada di 30. Nah, untuk kelas D7-nya itu frekuensi kelas D7 desil ke-7 itu ada di 60 sampai 69. Jadi ini frekuensinya berapa? Ini jadi frekuensinya dia ada di 9. Lalu kelas intervalnya, panjang interval itu udah kita cari tadi. Jadi ada di 10. Nah, lalu kita akan menghitung keseluruhannya. Ini kita akan masuk ke langkah terakhir, yaitu kita masukkan aja langkah-langkahnya. D7 L ditambah K kurung 7/10 N kurang FK tutup kurung F D7 per 7C. Ini sama dengan L-nya ini kita udah dapat jadi 59,5 per ini tuh, yang ini tadi udah kita ketemu, dia ada di 35. Jadi 35 kurang FK-nya berapa? 30. FD7-nya ini ada di 9 kali 10. Kita masukin lagi 59,5. Lupa kasih tambahan. Sorry, maklum. 35 kurang 30 itu hasilnya 5. 5/9 kali 10. Masuk lagi 59,5 ditambah 5 dibagi 9. 5 dibagi 9 itu adalah 0,5-nya ping 3 ya. 1 2 3. Ini 6. Lalu 10-nya masuk jadi kali 10. Kita hitung. Sorry, ke bawahan. Lupa ditarik bukunya. Ditambah 0,5556 dikali 10 itu hasilnya 5,556. Jadi kita jumlahkan semuanya nih, 59,5 ditambah 5,556. Kita jumlah, kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 65,056. Jadi untuk hasil desil ke-7 di data nilai ujian mata kuliah kalkulus ini adalah 65,056 untuk desil ke-7-nya.
Oke, lanjut. Kita akan masuk, kita akan mencari, ya. Kita akan mencari dengan, ya, ini soal yang seperti ini tadi. Kita akan mencari persentil. Persentil ke 43. Nah, di mana untuk rumus mencari persentil di data ini, di data nilai ujian itu P ini persentil lah. P persentil. Ini kita tulis 43. Aduh, kejauhan. 43 sama dengan L ditambah seperti tadi ya rumusnya. Jadi tidak berubah. Jadi kalau untuk berubahnya itu sendiri di ininya di 43 per 100. Ini 100. Ini N. Ini sama saja. Ini FK. Nah, ini FP 43 tutup kurung kali C. Ini persentil 43 ya ini L itu batas bawah persentil ke 43. Lalu N yaitu tadi jumlah sigma ya sama seperti sebelumnya ya, sigma Fi. Nah, itu sama saja dengan jumlah total frekuensi yang kita sudah dapat itu ada di 50. Untuk FK-nya sendiri frekuensi kumulatif sebelum kelas sebelum P43. Untuk FP3-nya frekuensi kelasnya itu nanti kelasnya ada di mana nanti kita cari. Dan untuk C itu sudah kita dapat panjang interval kelasnya itu ada 10. Oke, kita akan masuk ke cara pertama. Kita akan menentukan posisi. Kita akan menentukan posisi persentil 40 ke 43-nya. Kita akan mencari posisi persentil ke 43-nya. Jadi kita akan tulis saja P 43 sama dengan 43 kali 50 per 100. Hasilnya 2150 per 100. 2150 dibagi 100 itu sama dengan 21,5. Jadi posisi persentil ke 43 ini ada di data 21,5. Ini posisinya ada di situ. Lalu kita akan cari mana ya? Nah, ini yang sudah kita hitung sebelumnya. Ada di 21,5 ya tadi ya posisinya. Jadi kita bisa lihat ada di 30. Ada di data ke-30. Data ke-30 ini itu ada di kelas 50. Ada di kelas 50 sampai 59. 12. Oke, kita berarti sudah dapat ya kelas persentilnya. Jadi FP 43 sama dengan 50 sampai 59. Kita akan hitung lagi seperti sebelumnya. L yang ngikutin ini. L sama dengan 50 kurang 0,5. Ini hasil 49,5. Terus ada FK frekuensi kumulatif ya. Sebelum persentilnya itu ada di tadi kan di 50 sampai 59. Jadi sebelumnya itu ada di 40 sampai 49. Yang dimana kita hitung tadi itu
datanya itu sama dengan 18. Jadi kita tulis saja di sini datanya itu 18. Lalu untuk frekuensi EP3-nya itu ada di 12. Lalu untuk C-nya sendiri itu ada di 10. Oke, lanjut kita akan hitung semuanya, kita masukkan ke dalam rumus yang ini ya, salah nunjuk, bukan yang ini rumusnya. Gimana kita masukkan P 43 sama dengan L ditambah buka kurung 43 per 100 N per FP 43 kurang FK kali C sama dengannya ini L nya tadi 49,5. Lalu hasil ini tadi hasil posisi persentilnya itu ada di 21,5. Yang ini tadi kita masukkan 21,5, FK-nya 18, PP3-nya ada di 12. (21,5 dikurang 18) itu hasilnya 3,5 per 12 kali 10 49,5. 3,5 dibagi 12 itu hasilnya 0,2917 dikali 10-nya masuk 10. Ini 49,5 tambah, gak ditambahin lagi, ditambah hasilnya ini tadi 0,2917 dikali 10, ini hasilnya 2,917. Ini kita jumlahkan jadi hasilnya 52,417. Jadi untuk hasil persentil ke-43 di data nilai ujian itu hasilnya 52,417. Oke, lanjut ya. Ini soal ke-8. Kita akan mencari simpangan baku. Kita akan mencari simpangan baku, dan untuk rumusnya sendiri itu sama dengan rumusnya sendiri untuk mencari simpangan baku itu sama dengan soal yang pertama kita kerjakan, yaitu soal MEAN. Soal saat kita mencari data nilai ujian ini untuk MEAN. Untuk rumusnya sendiri sama seperti sebelumnya, tapi cuman ada beberapa tambahan. Jadi seperti ini, S sama dengan sigma FI dalam kurung X I dikurang X. Ini X-nya median lah ya. Ini pangkat 2 per sigma FI dikurang 1. Ini untuk rumusnya sendiri yang sudah kalian tahu lah ya. Ini itu apa, XI-nya ini apa, terus sebelumnya itu apa. Sebelumnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalian bisa mundur videonya kalau kalian belum paham, itu sudah saya jelaskan.
Oke, kita lanjut. Untuk sigma FI-nya sendiri itu sudah kita ketemu, itu ada di 50. Dan untuk mean X-nya ini, hasil X-nya ini itu di 55,5. Oke, kita akan lanjut ke step pertama. Kita akan menghitung. Kita akan menghitung kuadrat ya, menghitung kuadrat selisih tengah dengan mean. Bawahnya lah ya, dengan mean. Nah, kayak ini XI apa? X ini pangkat 2. Untuk caranya sendiri, untuk menghitung ini tadi sudah kita hitung, tadi XI-nya ini tadi berapa di sebelumnya. XI-nya ini saya tulis lagi kalau lupa lah ya. Kalau lupa, XI-nya ini ada 24,5. Ini urut lah ya. Ini urut dari atas sampai bawah. 24,5, 34,5, 4,5, 54, 64, 74, 84. Nah, ini untuk XI-nya, ini XI ya. Ini XI-nya sudah kita ketemu. Di sebelumnya sudah saya hitung. Lalu kita akan masukkan XI-nya ini dikurang sama dengan mean. Yang hasil mean tadi itu ada di 55,5. Jadi ini kita kurangin aja semuanya. Kita kurang. Aduh, kok malah koma ini. Kita kasih X aja lah ya. Sorry guys, nggak fokus. Insya Allah saya fokusin aja lah ya. Oke, ini sama dengan. Untuk hasilnya sendiri 24,5 dikurang 55,5 itu min 31. Seterusnya 34,5 kurang 55,5 itu min 21. Seterusnya lah ya. Kalian bisa hitung. Ini min 11, min 1, 9, 19 dan 29. Oke. Lalu kita akan hitung ininya. Ini hasil ini. Ini hasilnya ini kita satukan, set. Nih, kita tambahin kuadrat ya. Ini kita belum menghitung kuadratnya. Hasilnya berapa? Kita akan hitung. Kita hitung minus 31 pangkat 2 itu ada di 961. Dan untuk 21 pangkat 2 itu 441. Min 11 pangkat 2 itu 121. Ini 1. Saya lanjutkan lah ya, karena saya sudah menghitungnya.
Kalau untuk membuat video ini sudah saya hitung semuanya. Jadi silakan koreksi saja jika saya menghitungnya salah lah ya. Oke. Ini 81 361 841. Nah, ini kita sudah menemukan hasilnya dari XI dikurang X X pangkat 2. Oke, kita lanjut. Kita akan lanjut menghitung perkalian frekuensinya. Saya hitung, saya tulis saja. Oke, untuk menghitungnya sendiri, ini FI-nya sudah kita ketemu ya. FI-nya ini frekuensi, kita tulis. Ada di soalnya. 3, 7, 8, 12, 12, 9, 6, 5. Udah kita dapat, lalu kita akan apa maksudnya? Gimana ya? Dikalikan dengan hasil XI dikali X pangkat 2. Ini tadi sudah kita dapat nih hasilnya. Jadi kita kali lagi di hasil frekuensinya, kita kali dari awal lah ya. Urutan. Jangan tidak urut, diurut. Nah, lalu kita kali semuanya, kita kali semua agar kita bisa dapat hasilnya. 3 kali 961 itu hasilnya 2883. 7 kali 441 itu 3000. 3087. 8 kali 121 968. 968. 12 kali 1 itu 12. 9 kali 81 itu 729. 6 kali 361 2166. Untuk 5 kali 841 itu 4000. Kok 4000? Salah, 4205. Bukan 4000. Oke, kita akan menjadikannya satu untuk kita taruh di sigma-nya ini. Kita akan menghitung seluruh jumlahnya. Ini karena kita sudah mencarinya, ini hasilnya. Lalu kita dikalikan lagi dengan frekuensinya. Jadi frekuensi dikali XI kurang X pangkat 2. Nah, ini kita sudah hitung. Kita kali tadi hasilnya ini. Dari hasilnya kita kali. Ini hasilnya. Lalu untuk hasilnya ini kalian tinggal tambahkan aja guys semuanya. Ditambah semua. Ditambah. Ini semuanya ditambah. Nah, ini ditambah semua guys. 2883 tambah 3087 ditambah 968 tambah 12 tambah 729 tambah 2166 ditambah 4205. Nah, setelah kalian menambahkannya semua atau menjumlahkannya, itu kita akan mendapat
hasilnya 14.000, mohon maaf, 14.050. Oke, kita sudah dapat hasilnya 14.050. Allahu Akbar, susah banget ngomongnya. Kita akan lanjut, kita akan tulis, kita akan masukkan ke caranya, ke rumusnya. S sama dengan kita masukkan nah ini tadi sudah ketemu ya hasilnya hasilnya tadi 14.050. Kita masukkan 14.050 per 50. Ya nih hasilnya 50 ini tadi ya, ini total frekuensi ini tadi. Kalau kalian masih bingung, itu total frekuensinya. Nah total frekuensinya itu ada di 50, jadi 50 kurang 1 itu tadi, ini hasilnya 49. Lalu untuk 14.050 dibagi 49 itu hasilnya ini hasilnya 286.000 koma apa koma guys, sorry 286,73747. Nah akar dari 286,7347 itu hasilnya 16.933. Nah kita sudah ketemu hasilnya. Jadi untuk simpangan baku dari data nilai ujian ini adalah 16.993. Oke, kita lanjut. Ini soal terakhir. Ini soal terakhir. Kita akan mencari simpangan rata-rata. Untuk rumusnya sendiri sama seperti sebelumnya. Untuk mencari simpangan baku sama, cuman dia nggak pakai akar. Ini kan pakai akar, dia nggak pakai akar, jadi akarnya dihilangin, tapi kita ganti dengan kurung lah ya, kurung apa itu, kurung tegak kan, gue lupa lagi namanya, maaf lupa namanya. Kalau ada yang tahu bisa komen aja. Maklum bang, namanya juga manusia, jadi maaf salah. Oke, ini untuk rumusnya. Rumus untuk mencari simpangan rata-rata sigma F1 Fi Xi dikurang X gini per sigma Fi sama seperti sebelumnya, cuman di sini gak ada pangkat 2, gak ada akar. Jadi kita pakai ini. Dan untuk mean kita menggunakan mean ya, mean sebelumnya. Mean itu simpangan rata-rata itu juga disebut juga dengan mean deviation lah namanya. Ya,
Jadi kita pakai mean. Jadi untuk hasil meannya sendiri yang kita hitung sebelumnya itu 55,5 dan total frekuensinya sigma Fi itu 50. Oke, lanjut kita akan menghitung seperti sebelumnya, kita akan menghitung selisih. Menghitung selisih mutlak nilai tengah. Kita menghitung selisih mutlak nilai tengah, ya, nilai tengah menggunakan mean seperti tadi, seperti ini. Nah, ini lalu untuk nilainya sendiri itu ada di ini, nilainya kita tulis lagi biar tidak pusing lah ya. XI atau nilai lah ya. Ini 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 69, 70 69, 80 69. Oke, untuk hasil dari XI kurang X. Oh, kok. Sorry. Aduh. Sorry. Ini nilai. Ini maksudnya nilai. Nah, untuk XI-nya sendiri, kita dapat di sebelumnya itu 24,5, 34,5, 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 84,5. Nah, untuk XI-nya ini hasilnya karena kita sudah hitung sebelumnya, jadi kita sudah dapat, jadi kita tinggal masukkan aja. Dan lalu untuk seperti sebelumnya, yang mana ya? Seperti sebelumnya ya, karena di situ tadi kan ada dikurangan seperti kayak simpangan baku tadi, kita tinggal masukkan hasilnya saja dari XI, nilai XI, nilai XI dan hasil meannya. Hasil meannya tadi 55,5, ini XI-nya itu 24,5. Nah, ini kita urut tadi. Ini hasilnya ya. Hasilnya ini sama, nggak berubah. Hasilnya itu 31, 21, 11, 1, 9, 9, 19, 29. Jadi tidak berubah. Ini saya tulis saja lah ya biar membedakan. Ini sama dengan hasilnya tadi kan minus. Karena hasilnya tadi minus, kita akan merubahnya menjadi positif. Yang dimana sebelumnya ini 24,5 dikurang 55,5 itu tadi negatif 31. Jadi kita positifkan yang negatif menjadi negatif tadi, kita jadikan seperti positif. Jadi ini hasilnya 31
ini 21, 11, 1, 9, 19, 29. Oke, ini sudah ketemu. Lalu kita akan menghitung perkalian. Kita akan tulis saja menghitung perkalian frekuensi dengan selisih mutlak. Mutlaknya yang ini ya, nih F mana nih? Ini ya, FI kurung XI terus nih kurang X tutup kurung. Yang dimana nilai frekuensinya sendiri itu ada 3, 7, 8, 12, 9, 6, dan 5. Dan untuk itu kita akan mengkalinya lagi dengan hasil dari selisih mutlaknya ini, XI dikurang X. Kita masukkan. Kali ini kita kali ya, kali 31 dikali, oke sebentar, kali 21 kali 11 kali 1 kali 9 kali 19 kali 29. Oke, ini dia. Langsung kita kalikan saja semuanya satu-satu, jangan semuanya, satu-satu. Untuk hasil 3 kali 31 itu 93. Untuk 7 kali 21 itu 147. 8 kali 11 itu 88. 12 kali 1 12. 9 kali 9 itu 81. 6 kali 19 114. 5 kali 29 itu 145. Oke, kita lanjut. Kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya. Ini hasil dari perkalian frekuensi dengan selisih mutlaknya tadi. Kita tambahkan semua. Ini hasilnya kita tambahkan semua. Ya, kita tambahkan 93 tambah 147 ditambah 88 tambah 12 tambah 81 tambah 114 ditambah 145. Kalian tambahkan aja semuanya. Lalu kita akan mendapatkan jumlahnya itu ada di 680. Hasilnya 680. Lalu kita akan masuk ke cara step terakhir. Kita akan masukkan rumusnya, rumus simpangan rata-rata atau mean deviation. Terus kita tulis saja MD sama dengan sigma FI XI dikurang X kurang sigma FI. Oke, kita tulis sama dengan di mana tadi sudah kita ketemu ini 680. Sigma FI-nya ini tadi total frekuensinya ini itu ada di 50. Jadi 680 dibagi 50 itu hasilnya 13,6. Nah, karena kita sudah ketemu simpangan rata-ratanya dari data nilai ujian itu adalah 13,6. Nah, kita sudah ketemu. Ini
adalah soal terakhir ya, simbangan rata-rata dalam mencari data nilai ujian. Sebelum itu saya mohon maaf jika ada salah kata atau cara saya dalam menyampaikan penjelasan dalam menyelesaikan soal-soal ini. Saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan apabila saya salah ya mohon maafkan. Dan semisal teman-teman ada solusi atau cara yang lebih cepat, kalian boleh komen eh, di video ini. Kalian bisa komen atau kalian bisa kasih saran kepada saya biar saya menjadi diri yang lebih baik lagi. Saya akhiri dari saya, Agin Gabriel Prabad, NIM 24572011028 dari Prodi Sistem Informasi, mata kuliah kalkulus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.